Halo, assalamualaikum, selamat siang sob. Ketemu lagi di channel saya ya. Oke, di kesempatan yang baik siang hari ini saya ingin berbagi informasi lagi atau sharing lagi ya. Di siang hari ini saya akan men-sharingkan yaitu bagaimana caranya klaim Aztec ya, atau kebanyakan sobat PMI itu menyebutnya asuransi kecelakaan. Oke, nggak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung aja masuk di pembahasannya. Oke sob, sebelum masuk pembahasan di video kita kali ini, saya mau disclaimer sedikit ya. Video ini saya buat itu sesuai apa yang dialami oleh teman saya ya. Teman saya itu kemarin habis mengurus klaim Aztec ini ya. Teman saya ini orang tuanya meninggal ya sob ya, dan namanya orang merantau ya, jauh dari keluarga itu kan harapannya pasti itu keluarga yang di rumah itu sehat dan semuanya itu baik-baik saja. Jadi kita itu kerja itu tenang di perantauan gitu ya. Tetapi ya kita mau gimana lagi, semua ini sudah kehendak Tuhan, kita mau melarangnya juga nggak bisa ya. Dan kita doakan saja semoga almarhum orang tua teman saya ini diterima di sisinya dan ditempatkan selayaknya ya. Dan semoga untuk keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kelapangan hati ya. Dan saya itu sangat respect ya sama negara Taiwan ini ya. Karena apa? Karena seperti adanya klaim Aztec ini sangat membantu sekali bagi keluarga yang ditinggalkan ya. Apalagi seperti orang Jawa kayak saya sama teman saya ini kan satu kampungnya. Nah itu pasti untuk selamatannya itu kan sampai ke 7 hari itu kan juga membutuhkan biaya ya. Adanya klaim Aztec ini bisa meringankan biaya karena semua itu membutuhkan biaya. Oke sob, sekarang kita masuk di pembahasannya ya. Sebenarnya bagaimanakah cara untuk pencairan atau klaim Aztec ini dan persyaratannya itu apa saja? Dan hari ini saya membawa catatan atau contekan ya. Ini saya tulis itu sesuai pengalaman dari teman saya yang melakukan klaim Aztec kemarin ya. Kenapa kok saya bawa contekan hari ini? Karena saya takutnya itu memberi informasi salah ya. Apalagi kalau informasi sudah menyangkut dengan namanya uang. Ini sangat sensitif sekali. Oke, gak perlu berpanjang lebar lagi. Sekarang kita langsung aja masuk di pokok pembahasannya. Oke sob, di sini saya sudah catat ya. Sekali lagi ini sesuai dari pengalaman temen saya yang kemarin sudah klaim Aztec ya. Dan itu terbukti sudah cair di bulan 5 kemarin ya. Oke, di sini akan saya bacakan ya. Yang pertama itu kita masuk di persyaratan dulu ya. Nah, untuk persyaratan yang dibutuhkan di sini yaitu akte kematian ya. Nah, akte kematian ini harus bentuk asli ya, dan ini harus dikeluarkan dari Dukcapil ya. Setelah itu persyaratan yang kedua yaitu ada KK ya. KK-nya juga bentuknya asli. Ini gunanya untuk memberitahu apa hubungan kalian dengan almarhum ini. Dan di sini khusus untuk kakak ini kalian harus bikin baru. Dalam arti nama si almarhum ini sudah harus dicoret karena sudah bukan lagi anggota dari keluarga tersebut ya. Jadi kalian urus kakak yang baru ya. Jadi kakak yang baru nanti almarhum itu sudah tidak ada ya di sini ya. Dalam arti itu kakaknya sudah kakak baru. Persyaratan yang ketiga di sini itu ada akte kelahiran pemohon ya. Jadi umpama saya mau klaim Aztec itu ya, itu aktenya akte saya gitu loh ya. Setelah itu di persyaratan keempat ada fotokopi paspor pemohon ya. Dan di persyaratan kelima ada fotokopi ARC pemohon. Ini untuk fotokopi ARC ini bolak-balik ya, jadi yang depan sama yang belakang ya. Persyaratan yang keenam yaitu fotokopi buku rekening di Taiwan. Bila mana sobat ini tidak memiliki buku rekening di Taiwan, kalian buat sendiri ya, karena nanti untuk pencairannya itu langsung ditransfer ke rekening kalian, bukan dalam bentuk cash atau bukan lewat siapapun ya. Terus yang terakhir itu
kita persiapkan incang ya sob ya, karena biasanya di Taiwan itu kalau kita sudah mengurus tentang yang berbau uang itu pasti dibutuhkan incang ya. Dan incang kalau yang berurusan dengan uang di Taiwan tuh incangnya itu yang kayu itu ya, beda ya. Kalau incangnya plastik itu biasanya buat incang kerja ya, kayak saya itu incangnya kalau kerja kan pakainya yang plastik itu ya, bukan yang kayu ya. Dan dari 7 persyaratan ini harus lengkap semua ya sob ya. Sekarang kita masuk di penjelasan cara klaim Aztek-nya ya. Nah, penjelasannya di sini yang pertama itu pastikan sobat itu posisinya sedang bekerja di Taiwan ya, tidak dalam cuti dan tidak dalam pencarian kerja atau pindah kerja ya. Karena apa? Karena biasanya kalau kita itu sedang mencari pekerjaan atau mau pindah kerja itu kita itu ditampung di kantor agensi ataupun di mes agensi ya. Dan bila mana sobat itu masih ragu apakah setiap bulan sobat itu dipotong Aztek atau tidak, caranya gampang. Kalian lihat dari slip gaji kalian ya. Di slip gaji kalian itu kalian per bulannya dipotong enggak? Dan jawabannya itu bisa ya. Cuma di sini persyaratan yang dirubah itu hanya di buku rekening tadi ya. Buku rekeningnya itu yaitu rekening yang di Indonesia ya. Dan tanyakan di banknya, rekening sobat itu bisa terima uang dari luar negeri enggak. Dalam arti itu biasanya kalau kita itu dapat transferan dari luar negeri, apalagi dari kantor resmi kayak gini ya, biasanya itu kita sudah terimanya rupiah, dalam arti kita sudah ditukar sebelum dikirim gitu ya. Dan bila mana persyaratan tadi dan apa yang saya sebutkan barusan itu sudah dirasa lengkap, itu sobat itu silahkan ajukan ke TETO ya untuk dilegalisir dalam bentuk bahasa Mandarin ya. Karena di kantor Aztek itu diterimanya dalam bentuk bahasa Mandarin ya. Tetapi teman saya kemarin ini dia itu ngurus mandiri, makanya yang saya tulis di sini itu sesuai dari pengalaman teman saya, jadi mandiri ya. Dan umpama kalian mau lewat jasa agensi itu juga bisa, tapi itu imbalan untuk agensi itu agak terasa ya di kantong ya. Makanya teman saya kemarin ini melakukan secara mandiri. Dan berhubung teman saya ini masih berada di negara Taiwan atau masih bekerja di negara Taiwan, untuk dokumen kemarin itu dari pihak keluarga ya yang menguruskan ya. Dan bila mana nanti dari persyaratan atau dokumen ini sudah dilegalisir, udah selesai dari pihak TETO, keluarga sobat suruh untuk mengirimkan ke alamat sobat yang berada di Taiwan sini ya. Dan harap diperhatikan ya sob ya, biasanya jasa ekspedisi yang dari Indonesia itu umpama kalian itu ditelepon ya, itu cepat diangkat ya. Karena teman saya kemarin itu kebetulan pas dia itu kerja dan kerjanya itu nggak boleh pegang HP, makanya dia kemarin ditelepon jasa ekspedisi, dia nggak sempat ngangkat. Akhirnya dia itu mencari di gudangnya sana, dan biasanya kalau kita itu sudah mencari di gudangnya sana itu biasanya agak lama ya, karena di gudang itu kan banyak sekali kan dokumen-dokumen ataupun barang-barang yang paketan dari Indonesia itu ya. Yang selanjutnya ini penting ya. Nah, sebelum sobat semua itu melakukan klaim Aztek ke kantor Aztek ya, sobat ini wajib mengisi formulir permohonan untuk klaim Aztek ini ya. Dan mungkin nanti untuk formulir klaim permohonan Aztek ini linknya nanti akan saya letakkan di deskripsi video ini ya. Kalian nanti bisa download langsung ya. Nah, dan saran saya, kalian kalau mau mendownload formulir permohonan klaim Aztek ini, downloadlah lebih dari 1 lembar ya sob ya. Karena apa? Karena biasanya orang Taiwan itu paling nggak suka itu kalau masalah dokumen penting seperti ini ada coretan ya. Seperti halnya pengalaman pribadi saya ketika pasporan mandiri kemarin ya, di depan saya itu ketika diperiksa dokumennya itu ada coretan, itu langsung suruh membenahi ya di situ ya. Orang sini itu paling nggak suka kalau urusan resmi kayak gini itu ada coretan ya. Kalau umpama ada coretan ya kita harus dicoret terus diincang di coretan tersebut ya, biasanya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau sobat semua itu ngeprintnya itu lebih dari 1, jaga-jaga buat salahnya nanti kalau kita sedang mengisi
permohonan klaim Aztec ini ya. Dan apabila persyaratan dan sobat sudah mengisi formulir dengan benar, sobat silahkan datang ke kantor Aztec untuk melakukan klaim Aztec ini ya. Nah, untuk pendapatannya sendiri itu berbeda-beda ya sob ya. Ini tergantung dari gaji kalian ya, karena setiap orang itu gajinya itu tidak sama ya. Dalam arti di sini bukan gaji keseluruhan kalian lah ya. Yang dicatat di sini adalah gaji pokok kalian. Contoh ini umpama saya ini ya, saya itu katakan tuh gajinya itu 40 atau 50 lah ya. Itu sudah beserta lembur. Sedangkan gaji pokok saya hanya 25. Yaitu 25 berarti cuma dikali 3 bulan. Dan untuk klaim Aztec ini itu hanya 3 bulan gaji ya sob ya. Umpama katakan gaji pokok kalian itu 25 NT ya, yaitu dikali 3 gitu, berarti kan 75 ya, yaitu kurang lebihnya nanti dapatnya itu 75 ya. Dari pengalaman teman saya tadi itu, dia itu kurang lebih 1,5 bulan sudah cair katanya. Dia itu dapat 76.800 kalau nggak salah kemarin itu katanya itu ya. Nah di sini ya sob ya, ada satu hal yang saya lupa ya, seharusnya tadi udah saya bahas di awal ya. Untuk klaim Aztec ini ada pembedaan sob ya, karena apa, di dalam keluarga itu kan ada bapak, ada ibu, ada istri, ada suami, ada anak kan. Nah umpama ini yang meninggal itu di atas umur 15 tahun ke atas, katakan seperti teman saya ini yang meninggal kan bapaknya nih, yaitu utuh. Jadi dari gaji pokoknya itu 25 dikali 3 gitu ya. Tetapi kalau yang meninggal anak itu katakan umurnya masih di bawah 15, itu dari setengah gaji kalian ya. Jadi umpama gajinya 25 ya, kita ambil setengah kali 3 gitu loh ya. Dan di sini satu hal lagi yang lupa saya ya. Dan sebelum kalian berangkat ke kantor Aztec ya, kalian itu beli amplop ya. Kalian itu wajib beli amplop ya, karena urusan resmi seperti ini, dokumen itu harus ditaruh di dalam amplop ya. Cari amplop kuning yang besar itu ya, pokoknya amplop yang besar. Oke, sebelum video penutup, sekali lagi saya sangat respect sekali ya sama negara Taiwan ini ya, karena apa, pemerintah Taiwan itu masih peduli dengan hak TKI ya. Salah satunya adalah klaim Aztec ini. Dan seperti teman saya ini, bukan masalah mata duitan ataupun terlalu perhitungan, bukan ya, karena ini sudah menyangkut hak ya. Jadi kalau sudah hak kita ya, ini kita harus perjuangkan benar-benar ya kalau tentang hak kita ya. Harapan kita itu pasti, kita itu inginnya tuh keluarga yang di rumah itu pasti sehat semua. Jadi itu kita tuh kerja tenang ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video saya hari ini tentang klaim Aztec ya. Dan semoga video saya ini bisa dimengerti dan bermanfaat ya. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan saya tidak pernah menutup diri menerima kritik dari sobat semua ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video saya hari ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.